Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang ini ya, tentang meninggalkan anak istri adalah ciri laki-laki dalam Al-Quran. Medan kerjanya laki-laki. Medan kerja laki-laki itu sesuai dengan Al-Quran, lebih banyak di luar rumah. Laki-laki mencari nafkah sebagaimana ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadlallahi ba'dahum. Kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena mereka menginfakkan harta kepada keluarganya atau istrinya. Quran surat An-Nisa ayat 34. Kita buka nanti di apa ya? Di kitab Asbabun Nuzul nanti ya. Kemudian dan kelebihan lain dalam hal ilmu dan agama atau iman. Kenapa? Karena wanita haid dan nifas. Dengan demikian agamanya tak sempurna. Itulah wanita ini ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadlullahi ba'duhum, dengan sebab kelebihan sebagian laki-laki atas yang lain adalah wanita. Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Kemudian memang ada perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan wanita. Tetapi kesamaannya adalah laki-laki dan wanita perlu belajar iman dan ilmu agama serta bermujahadah melawan nafsu untuk mendapatkan iman dan ilmu. Kemudian dan persaksian wanita adalah 2 orang dibanding dengan 1 orang laki-laki, sehingga akal mereka atau ilmu mereka kurang. Maka laki-laki mencari ilmu untuk diajarkan kepada ahli keluarganya. Artinya laki-laki harus keluar rumah mencari ilmu. Kemudian kelebihan lain karena laki-laki sholat berjamaah ke masjid sebagaimana firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual belinya dari mengingat Allah untuk mendirikan sholat. Quran surat An-Nur ayat 37. Kemudian yang keempat, kelebihan laki-laki adalah berdakwah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidakkah kami mengutus sebelum kamu melainkan seorang laki-laki yang kami wahyukan kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak punya anak, usianya masih muda ketika menjadi janda. Karena kecerdasannya, maka dia perintah saudara-saudara perempuannya untuk menyusui bayi-bayi sebagai anak susuan sehingga menjadi mahram kemenaan susuan baginya. Beliau radhiyallahu anhu mengajari mereka di rumah, maka dari rumahnya keluar ribuan ulama dan tabi'in. Wanita tinggalkan rumah, tidak berhijab dikatakan Al-Quran sebagai wanita primitif. Timbulnya kejahatan seperti di zaman jahiliyah, pembunuhan, perampasan, pemerkosaan disebabkan karena wanita telah banyak di luar rumah. Kemudian para ulama katakan rusaknya wanita karena rusaknya laki-laki, dan kerusakan laki-laki disebabkan tidak adanya dakwah di kalangan umat sebagaimana yang pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi medan kerja antara laki-laki dan wanita itu beda, sehingga jalan masuk ke surga pun berbeda. Kepada laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, surga berada di bawah naungan, yaitu kilatan pedang. Tetapi untuk wanita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, mana-mana wanita yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, pasti ia masuk surga ya. Kenapa agama turun di Quraisy? Syekh Bashir rahmatullahi alaih, amir dakwah di Pakistan, katakan
Agama turun di Quraisy karena surat Al-Quraisy menceritakan sebagaimana kehebatan orang-orang Quraisy yang biasa tinggalkan anak istri untuk berdagang, yaitu di musim panas pergi ke Syam dan di musim dingin pergi ke Yaman. Kebiasaan inilah yang biasa tinggalkan keluarga menjadikan Allah Subhanahu wa taala pilih mereka bawa agama ke seluruh alam. Bayangkan jika agama diturunkan di tempat orang yang tidak biasa tinggalkan anak istri, apa jadinya? Maka agama akan mati dan tidak mungkin tersebar. Jadi tuan-tuan, banyak orang banyak orang yang rela bertahun-tahun berpisah dengan anak istri untuk kerja dunia yang tak ada janji kejayaan di dalamnya. Sementara jika melihat orang pergi untuk kerja sebarkan agama, orang Islam bahkan yang berilmu pun ribut mengomentari. Lihatlah berapa banyak perzinahan terjadi, anak tak terurus, agama mereka hancur. Bahkan permasalahan sosial yang kompleks disebabkan suami pergi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk keduniaan, tetapi banyak orang tutup mata, bahkan justru dipuji-puji. Syekh Abdul Wahab katakan, kehidupan tanpa agama seperti pasar, di mana orang dihargai karena uangnya, bukan karena amal kebaikannya. Padahal kerja dunia adalah kerja sekali pakai. Gajian selesai, beli barang, dimakan, dipakai, kalau mati ya sudah, habis semua. Nah, sedangkan kerja agama dapat kita nikmati sampai dikubur, di mahsyar, di sirat, bahkan selama-lamanya di dalam surga. Amin. Yang sudah berjuang, berkorban untuk usaha atas iman atau usaha atas agama, menyebarkan hidayah ke seluruh alam, insya Allah Allah kabulkan. Semoga kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ittiba bagi kita semuanya, menjadi tauladan untuk kita semuanya, insya Allah. Semoga Allah satukan hati dengan seluruh umat manusia ini. Ya Allah, kekalkanlah hidayah kami, ya Allah. Tingkatkanlah kualitas pengorbanan kami ini, ya Allah. Serta tanamkanlah sifat keikhlasan. 6 sifat para sahabat ini, semoga kita mudah untuk mengamalkannya, insya Allah. Senantiasa istiqomah, semangat berjuang.